Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemirsa, setelah kita melihat pada pembahasan yang lalu yaitu tentang 3 darah pada wanita, yaitu darah haid, darah nifas, dan darah istihadah. Saat ini kita akan melihat apa yang dibawakan oleh Abu Syuja dalam matan Al-Ghaya wa Taqrib, yaitu tentang lama waktu haid, waktu nifas, dan waktu istihadah. Lama waktu haid, waktu nifas, dan waktu istihadah. Kita lihat terlebih dahulu tentang masa haid. Berapa lama waktu haid? Ya, berapa lama waktu haid? Jadi haid ini adalah darah normal, itu berapa lama waktunya? Dikatakan oleh Abu Syuja, wa aqall haidi yaumun wa lailatun, yaitu minimal waktu haid itu selama sehari semalam. Minimal waktu haid itu selama sehari semalam. Kemudian waqsaruhu, dan maksimalnya adalah 15 yauman, yaitu selama 15 hari. Jadi minimalnya adalah sehari semalam, maksimalnya adalah 15 hari. Lalu beliau katakan, dan umumnya didapati pada wanita masa haid itu berlangsung selama situn aw sab'un, 6 atau 7 hari. Kemudian beliau katakan lagi tentang darah nifas. Darah nifas wa qallu nifas, dan minimal lamanya waktu nifas adalah lahwa, itu sekejap, yaitu dalam waktu yang singkat, yaitu bisa saja ya kurang dari sehari. Kemudian wa aksaruhu, dan maksimalnya sittuna yauman, yaitu 60 hari. Kemudian wa ghalibuhu arba'una yauman, dan maksimalnya adalah 40 hari. Maksimalnya adalah 40 hari. Jadi di sini beliau menerangkan yaitu masa lamanya haid dan nifas, ya. Jadi beliau di sini memakai standar waktu. Untuk waktu maksimalnya beliau tetapkan, dan untuk waktu ya minimalnya beliau tetapkan. Jadi beliau menetapkan waktu demikian. Namun sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang lebih tepat dalam masalah ini, karena tidak ada dalil yang menegaskan waktu minimal dan waktu maksimalnya, maka kita katakan untuk darah haid maupun darah nifas itu tidak ditetapkan waktu maksimal ataupun waktu minimalnya. Waktu maksimal, waktu minimalnya tidaklah ditetapkan. Artinya di sini, jika seorang wanita itu sudah punya kebiasaan, ya, Syekh As-Sa'di itu mengurutkan, jika wanita sudah punya kebiasaan, maka yang jadi patokan adalah kebiasaannya. Misalnya kebiasaannya adalah dia biasa mendapati darah haid itu selama 6 hari di awal bulan. Maka jika dia mendapati sampai 10 hari atau lebih daripada itu, maka yang lebih dari 6 hari tadi itu adalah tidak termasuk darah haid, tapi termasuk nanti darah istihadah. Itu termasuk darah istihadah. Kemudian jika ya dia tidak punya kebiasaan 6 hari seperti tadi, ya, namun dia dapat membedakan manakah darah haid, ya, manakah darah haid dan manakah darah istihadah, yaitu darah kotor atau darah penyakit. Maka dia memakai patokan dengan melihat perbedaan warna darah. Ya, kalau darah haid ya warna merah kehitaman, ya, jadi mendekati warna hitam, sedangkan darah istihadah adalah darah yang warna merah. Jadi ketika dia dapati darahnya itu adalah darah warna merah, berarti itu adalah darah istihadah, yang dia itu masih tetap sholat dan masih tetap puasa. Tapi kalau dia dapati adalah itu darah yang warnanya itu merah kehitaman, maka dia ketika itu ya tidak mengerjakan sholat dan tidak mengerjakan puasa. Jadi patokannya ketika dia tidak punya kebiasaan, maka melihat pada perbedaan warna darah. Nah, kalau dia tidak bisa melihat pada kedua hal tadi, tidak punya kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan manakah darah haid maupun darah istihadah, yaitu darah penyakit, maka kata Syekh As-Sa'di, dia merujuk kepada keumuman wanita yang ada pada masa itu. Ya, tadi sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadi Abu Syuja, keumuman wanita mengalami haid itu selama 6 atau 7 hari. Kalau nifas itu selama 40 hari. Dan apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di juga menunjukkan bahwasanya dalam waktu nifas juga tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, artinya jika seorang wanita masih mendapatinya lebih dari 40 hari, maka dia dikatakan masih mendapati nifas. Jika dia mendapati nifasnya itu kurang dari 40 hari, misalnya cuma 35 hari, maka ketika darahnya itu berhenti, maka sudah dikatakan dia darahnya itu berhenti, sudah kembali suci, dan ketika itu setelah suci dari nifas, dia mandi dan dia kembali mengerjakan sholat dan kewajiban yang lainnya. Lalu Abu Syuja menyinggung tentang masalah masa suci. Beliau katakan wa qallu tuhri bainal haidatain, yaitu minimal lamanya waktu suci di antara 2 haid itu adalah 15 yauman,
yaitu selama 15 hari. Wala hadda li aksarihi, dan tidak ada batasan maksimalnya. Artinya seorang wanita itu bisa saja lebih, ya masa sucinya itu lebih daripada 15 hari. Di sini beliau katakan waktu sucinya adalah di antara 2 haid itu adalah 15 hari. Ini beliau dari hasil istiqra, yaitu meneliti dari keumuman wanita yang ada, masa sucinya adalah seperti itu. Namun kadangkala bahkan ada sebagian wanita karena menggunakan obat-obat tertentu seperti obat penghalang haid, ya, obat penghalang haid atau obat, ya, KB misalnya, dia menggunakan KB, ya, sehingga dia tidak mendapati haid dalam beberapa waktu, ya, bahkan mungkin dalam setahun itu cuma sekali atau 2 kali. Maka kalau dia mendapati haid maka dihukumi dia dapati haid. Namun kalau tidak dapati haid artinya dia dalam keadaan suci, ya, selama 2 atau 3 bulan, maka ketika itu dia dihukumi suci pula. Kemudian beliau mengatakan lagi wa aqallu zamani tahidu fihil mar'ah tis'u sinin, yaitu wanita pertama kali mendapati haid itu minimalnya adalah 7 tahun. Ya, minimalnya adalah 7, ya, minimalnya adalah 9 tahun. Jadi dalam mazhab Syafi'i adalah tis'u sinin, yaitu 9 tahun. Jadi inilah yang jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i, 9 tahun. Artinya kalau wanita itu kurang dari 9 tahun sudah mendapati haid, maka itu tidak dikatakan darah haid, namun itu darah kotor, ya. Namun yang lebih tepat dalam masalah ini, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, tidak ada penetapan, ya, waktu minimal atau umur minimal mendapati haid. Artinya ketika seorang wanita itu 7 tahun sudah mendapati haid, maka dia dihukumi mendapati haid walaupun belum mencapai 7 tahun seperti dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir yang dibahas oleh Abu Syuja tentang minimal waktu hamil. Ya, karena masa haid dan nifas ini ada kaitannya dengan hamil, maka beliau singgung tentang minimal waktu hamil. Minimal waktu hamil itu adalah sittatu ashhur, adalah 6 bulan. Ini adalah kesimpulan dari 2 ayat yang disebutkan dalam surat Al-Ahqaf dan surat Luqman, ya, di mana disebutkan dalam surat Al-Ahqaf wa hamluhu wa fisaluhu salasina syahrah, yang dimana wanita itu mengalami masa hamil dan masa menyapi itu adalah sampai 30 bulan. Kemudian dalam surat Luqman itu disebutkan wa hamluhu, ya, fi amain, ya, dan wa fisaluhu fi amain, dan dia mengalami masa menyapi itu selama 2 tahun. Berarti minimal masa hamil, ya, 30 bulan dikurangi 2 tahun, 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu 6 bulan. 30 bulan dikurangi 24 bulan, yaitu 6 bulan. Maka sebagaimana kata Abu Syuja di sini, kesimpulan dari 2 ayat tadi dikatakan bahwasanya waktu minimal hamil adalah 6 bulan. Artinya jika seorang itu misalnya menikah, ya, kemudian ternyata kurang dari 6 bulan itu sudah melahirkan, ya, kurang dari 6 bulan sudah melahirkan, maka ini menunjukkan bahwasanya kehamilannya itu bermasalah. Artinya bisa dituduh dia itu berzina sebelum menikah dan kemudian hamil. Kemudian wa aksaruhu, maksimalnya atau paling lamanya masa hamil itu adalah kata Abu Syuja arba'u sinin, yaitu selama 4 tahun. Arba'u sinin, yaitu selama 4 tahun. Ini yang kejadian di masa-masa silam, ya, ada yang mengalami hamil semacam itu, maka Abu Syuja berani mengatakan bahwasanya masa hamil itu paling lama adalah 4 tahun. Dan umumnya kata beliau, ya, wa ghalibuhu tis'atu ashhur, masa hamil itu adalah 9 bulan. Masa hamil adalah 9 bulan. Jadi minimalnya waktu hamil itu adalah 6 bulan, kemudian maksimalnya adalah 4 tahun, dan umumnya yang terdapat pada wanita yang hamil, mereka hamil hingga melahirkan adalah selama 9 bulan. Inilah apa yang dibahas oleh Abu Syuja tentang haid, masa waktunya, begitu juga nifas dan juga tentang masa hamil, ya. Intinya tadi yang penting yang kita dapat ambil kesimpulan, dan ini yang lebih tepat daripada pendapat para ulama yang ada tentang penetapan waktu nifas dan waktu haid, ya, untuk kapan seorang wanita itu mendapati haid, ya, mendapati haid, maka umur minimal itu tidaklah ditetapkan dengan umur tertentu. Artinya kapanpun dia dapatkan, meskipun baru umur 7 tahun sudah dapati haid, maka dikatakan dia mendapati haid. Kemudian masa lamanya juga, ya, kita simpulkan bahwasanya untuk masa lamanya haid ataupun nifas juga tidak ditetapkan minimalnya ataupun maksimalnya. Ya, demikian yang kita bahas kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.